Anggota DPR RI Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois Gus Alam meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah. Anggota Komisi 11 fraksi PKB ini sempat dirawat 5 hari di ICU RS Budi Rahayu Kota Pekalongan. Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois, anggota DPR RI yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kaliwungu, meninggal dunia Selasa pagi usai sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, Jumat 2 Mei lalu, Alamuddin terlibat kecelakaan di tol Pemalang Batang di kilometer 315+900 jalur A. Korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Rahayu dalam kondisi luka parah dan tidak sadarkan diri atau koma. Tim medis melakukan tindakan operasi dan perawatan intensif di ruang ICU selama 5 hari, namun ternyata tak dapat diselamatkan. Sebelumnya, minibus yang ditumpangi oleh Alamuddin menabrak truk dari belakang. Akibat benturan keras, Alamuddin dan sopirnya mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan. Sementara itu, 2 pemuda lainnya yang merupakan tenaga ahli DPR RI meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah Kiai Haji Alamuddin langsung diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di Kaliwungu, Kendal, Selasa sore. Sementara, sopir mobil yaitu Arya Maulana masih dirawat intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Polres Pemalang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca terbukti melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin, Luki Hakim akan mulai jalani sanksi hari ini. Sanksi yang diberikan berubah setiap pekan selama 3 bulan. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai jalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri Selasa 6 Mei 2025. Sanksi dijatuhkan kepada Luki Hakim pasca Bupati Indramayu ini bepergian ke Jepang saat libur Lebaran tanpa izin resmi. Hal ini melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah ke luar negeri pada periode tersebut. Buntut dari pelesiran yang dilakukan Luki Hakim tanpa izin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan, Luki Hakim akan diberikan sanksi dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam seminggu. Meski begitu, Wamendagri sebut tugas magang Luki Hakim akan berubah dan berpindah setiap pekan selama 3 bulan masa sanksi di semua Ditjen Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan. Dan paling tidak 1 hari dalam seminggu, Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bupati diminta untuk hadir langsung, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Bangda, dan lain-lain. Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu, dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memahami ini, menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua, bahwa cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota dan kepada Presiden untuk Gubernur. Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya wajib.
Pak Bupati tetap menjalani tugasnya sebagai kepala daerah. Pak Bupati dibutuhkan untuk sinkronisasi RPJMD. Pak Bupati dibutuhkan untuk segera mengawal program prioritas. Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati, dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Jadi paling tidak 1 hari dalam seminggu diminta kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Kapan sanksinya akan mulai? Minggu depan mulai berlaku. Ya, kami meminta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan di hari pertama di minggu depan. Artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu dilontarkan Deddy lewat akun media sosialnya. Di media sosialnya, Deddy mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur ke Jepang. Foto-foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim. Deddy juga menyindir dengan menyampaikan selamat berlibur ke Luki dan mengatakan agar tidak pergi diam-diam. Deddy mengatakan Luki berhak liburan di momen hari libur atau cuti. Namun, ia harus mematuhi aturan yang berlaku dan harus mendapat izin dari Mendagri. Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Buntut dari pelesiran ini, Kemendagri telah panggil Luki Hakim. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi perjalanan Bupati Indramayu ini ke Jepang. Sanksi untuk pemimpin daerah yang melanggar telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan jika terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Pemirsa, masih seputar transportasi truk. Sebuah truk TNI bermuatan bahan peledak terbakar di ruas tol Gempol Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah anggota TNI terluka. Apa itu, Pak? Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Enggak tahu juga. Ledakan terjadi beberapa kali ketika truk TNI yang berisi amunisi dan bahan peledak terbakar di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Macet total. Agar api tidak menyambar ke kendaraan lain, arus lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan dan Probolinggo sempat ditutup sementara. Akibat peristiwa ini, sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya Tentara. saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil Tentara. Tentara ABRI. Tapi nggak ada korban, Pak ya? Korban ada. Oh. Dari pihak aparat. Oh. Aparatnya itu. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Aparat Polres Pasuruan juga masih menyelidiki peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.